Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya kuasa itu ada di tempat ini, yang akan memenuhi kehidupan kami dan juga akan memberkati kehidupan kami pada kemuliaan hidup kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami memberikannya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkatakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Saudara, minggu kemarin saya berbicara tentang sampai garis akhir. Saudara dan saya harus mencapai garis akhir yang sudah ditentukan sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Garis akhir mustahil untuk kita capai kalau kita hanya berdiam diri, kalau kita hanya duduk saja, kalau kita tidak bergerak atau kita berjalan tapi berjalannya di tempat. Garis akhir tidak akan pernah kita bisa capai. Garis akhir butuh suatu perjuangan, butuh suatu perjalanan, pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, sampai pada akhirnya kita akan bertemu dengan garis akhir di dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang tidak mau bergerak, yang jalanin di tempat, dia mengalami stagnasi. Kenapa? Dia mau saya sampai dalam garis akhir, Tuhan saja yang menolong saya. Tidak bisa. Garis akhir harus engkau jalan. Mungkin udah 20 tahun, 30 tahun, atau mungkin udah 50 tahun, udah menjadi sesepuh, tapi belum tentu juga orang ini bertumbuh imannya di dalam Kristus. Kenapa? Karena untuk sampai dalam garis akhir, firman Tuhan bilang, dibutuhkan adalah iman yang memberikan kekuatan demi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Hari ini saya akan berbicara tentang finishing well, atau berakhir dengan baik. Banyak orang yang sudah sampai garis akhir tetapi tidak finishing well dengan baik. Siapa dia? Dua penjahat yang mati bersama-sama dengan Yesus. Di dalam satu perkataannya kepada Yesus, pada waktu engkau menjadi raja, engkau ada di Firdaus itu, ingat saya Tuhan. Dia sampai garis akhir tapi dia tidak finishing well. Kenapa? Karena hidupnya tidak berbuah. Saudara dan saya hari ini bukan hanya mencapai garis akhir, tetapi saudara dan saya juga harus finishing well. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan ada kata dannya, aku telah apa? Memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti ada yang buruk, atau ada yang tidak baik, atau yang kurang baik. Tapi Paulus bilang bahwa aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Bukan hanya itu, firman Tuhan bilang, aku telah mencapai garis akhir dan apa? Memelihara iman. Kenapa banyak orang Kristen hari ini tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Dia tidak sampai garis akhir, itu yang pertama. Yang kedua, imannya tidak dipelihara. Saudara dan saya harus punya iman yang teguh. Karena pada waktu end of the end dalam hidup kita, Tuhan tidak bilang kamu dari gereja mana. Tuhan tidak bilang juga kamu sudah belajar apa. Tuhan tidak bilang juga kamu punya jemaat berapa. Tuhan tidak bilang juga apa yang kamu sudah lakukan buat aku. Apakah kamu jadi WL hamba Tuhan atau apapun yang no. Tapi yang Tuhan tanya dalam hidup kita adalah, masih adakah iman di dalam hidup? Coba kita lihat di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, yang namanya Yesus itu datang, nanti kedua kalinya untuk menjemput saudara dan saya, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi pada waktu Yesus datang kedua kalinya, pertama kali yang Yesus katakan adalah, masih adakah iman di dalam kehidupanmu? Berarti banyak orang Kristen yang krisis iman. Waktu itu Paulus bilang bahwa aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Berarti imanmu harus tetap ada di dalam hidupmu. Berarti bisa digoncangkan, imanmu bisa hilang, imanmu berarti bisa padam. Waktu itu Paulus bilang bahwa engkau harus memelihara iman. Karena end of the end, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, yang dia tanya adalah, masih adakah iman dalam hidup? Pak, saya udah jadi pendeta, Pak. Yang Tuhan tanya nggak pelayananmu. Yang Tuhan tanya nggak seberapa engkau memberikan persembahan persepuluhan. No. Yang Tuhan tanya end of the day dalam hidupmu adalah, masih adakah iman?
Iman menjadi hal yang penting di dalam Kristus. Bahkan pelayanan kita, apa yang kita lakukan di bumi, digeser semuanya sama Tuhan. Bukan tidak dianggap, tapi digeser sama Tuhan. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang esensial, bukan sesuatu yang penting. Bukan kehidupanmu di dunia ini, apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau bangun dalam dunia ini, no. Tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah, masih adakah imanmu? Tetap tidak kau percaya kepada aku. Berbicara tentang apa? Kesetiaan. Banyak orang yang mengawali dengan roh, tapi dia mengakhiri dengan dagingnya. Ada orang-orang yang kecewa sama Tuhan, sakit tidak sembuh. Yang Tuhan tanya, imannya masih ada nggak? Bukan kesembuhannya, bukan mujizatnya, no. Tapi masih adakah aku tetap percaya kepada aku? Ini menjadi koreksi juga dalam hidup saya. Bukan saya berhenti untuk melayani, no. Pelayanan adalah suatu tugas, tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya untuk memenangkan jiwa. Tetapi yang terpenting hari ini, jaga iman. Roma 1 ayat ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu apa? Firman. Saya mau katakan, kebenaran Allah adalah firman. Firman akan menjadi nyata, firman Tuhan bilang. Apa yang ada dalam firman, engkau mau nyata dalam firman itu. Di dalam kehidupanmu, Anda butuh apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Firman Allah yang bertolak dari apa? Iman. Berarti kalau firman Tuhan mau nyata dalam kehidupanmu, tolakannya, dasarnya, awalnya harus diawali dengan iman. Kalau kau mau terima kesembuhan, terima mujizat, apa yang ada dalam firman, tapi engkau tidak memelihara imanmu, tidak punya iman, tidak beriman, karena kenyataan adalah firman yang hari ini yang kau dengar, awalnya dari iman. Gak ada iman? Gak ada. Firman Tuhan akan menjadi suatu bacaan saja, bukan menjadi suatu kenyataan. Kenyataan firman yang kau dengar dari iman. Maka itu banyak orang Kristen yang hari ini yang tidak menerima kesembuhan, tidak menerima mujizat. Kenapa? Karena dia hanya baca, cuma bacaan firman, tapi dia tidak hidup di firman itu. Kalau nyata kebenaran Allah mau nyata dalam hidupmu, engkau harus bertolaknya. Awalnya, pijakan awalnya nih, iman. Gak ada iman, gak bisa. Sorry to say. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sudah bertolak, dasarnya harus iman, dipimpin sama iman. Berarti harus apa? Dituntun sama imannya. Nah, penuntunan iman ini dijadikan sebagai pengalaman kita dengan Tuhan. Saya mau katakan, orang Kristen tidak mungkin tidak ada rasa takut. Mustahil orang Kristen tidak ada rasa takut. Tetapi di balik rasa takut itu ada iman yang muncul. Justru kita harus beriman kepada Dia. Kayak COVID, takut. Satu, lewat COVID itu ada firman yang menolong hidup kita, yang kita dengar. Buat iman dalam hidup kita, membuat kita menjadi berani, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan sama firman, sama Yesus. Saudara dan saya harus hidup melalui apa? Iman saudara, yaitu firman Tuhan. Berbicara tentang iman, tidak bisa kita pungkiri, harus berbicara juga. Ibrani 11 ayat yang pertama. Coba kita lihat dulu ini. Kalau gitu iman itu apa, Pak? Saya perlu iman. Karena firman Tuhan bilang tidak mungkin Anda bisa berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Berarti iman menjadi suatu dasar yang harus saya kerjakan, adalah suatu dasar yang harus saya capai, adalah suatu dasar yang harus saya terima untuk berkenan kepada Allah. Coba kita lihat. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi esensial iman ada dua muatannya, bahwa iman adalah dasar, itu yang pertama. Yang kedua, iman adalah bukti. Kenapa? Karena itu dipisahkan sama satu kata, namanya adalah kata dan. Berarti iman punya dua muatan. Muatannya apa? Yang pertama muatannya adalah dasar. Iman harus punya dasar. Yang kedua,
Kalau ada iman harus punya bukti. Berarti ada dasar dan ada bukti. Berarti kalau kau bilang bahwa saya beriman, dasar dari imanmu harus ada. Dasar imanmu apa? Firman. Buktinya apa? Buktinya Tuhan yang membuktikan dalam hidupmu. Asal dasarnya benar, Tuhan buktikan imanmu, menjadikan suatu kemuliaan buat dia. Jadi iman adalah dasar dan juga bukti. Dasarnya firman, Tuhan buktikan firman. Tuhan membela firman-Nya. Yang membuktikan firman Tuhan adalah firman, adalah Tuhan itu sendiri. Tapi kau harus punya dasar. Dasarnya apa? Firman. Saudara mau bisa membuktikan seperti apapun juga, saudara tidak pernah bisa, kecuali Tuhan yang membuktikan itu semua. Maka itu mujizat butuh iman. Nah, untuk engkau bisa beriman, saudara perlu dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Pak, ada dasarnya lain nggak? Tidak ada. Di dalam King James Version, ini bagus sekali. Kata dasar ini diganti sebagai substance atau substansi. Saya buka, ternyata substansi ini adalah material atau bahan. Kalau engkau beriman, kalau engkau punya iman, engkau punya bahan. Untuk apa? Untuk Tuhan bisa membuktikan bahanmu dan diolah sama Tuhan menjadi mujizat, menjadi kemuliaan, menjadi kesembuhan buat hidupmu. Engkau harus punya bahannya. Bahannya apa, Pak? Bahannya firman itu sendiri. Anda tidak bisa membuat nasi goreng tanpa nasi. Siapa di sini yang bisa bikin nasi goreng? Siapa di sini yang koki? Bisa tidak seorang master chef, the master of food, hebat untuk membuat makanan? Kamu bisa membuat apa? Bisa membuat semuanya. Bisa tidak kamu membuat nasi goreng tanpa nasi? Gak bisa. Harus ada substansinya, harus ada materialnya, harus ada bahannya. Kalau kau bilang bahwa saya beriman, Pak, yes, engkau beriman. Materialnya ada tidak? Kalau tidak ada material, no. Saya percaya Allah yang saudara dan saya sembah, Dia the master of miracles, Dia the master of healing, Dia the master of kesembuhan, the master of mujizat. Bisa membuat apapun juga yang ada yang tidak ada. Tetapi untuk mujizat, untuk kesembuhan, Dia tidak bisa membuat mujizat atau kesembuhan tanpa iman, saudara. Jadi saudara adalah penentu iman, penentu mujizat yang akan dibuat sama Tuhan. Kenapa? Karena buktinya Tuhan buktikan, tapi harus ada dasarnya. Dasarnya, materialnya harus ada, bahannya harus ada. Kalau tidak ada bahannya, jangan harap mujizat bisa terjadi. Anda butuh iman. Saya percaya, the master of miracles, the master of healing. Bahkan saya yakin sekali, Dia the masterpiece. Apa itu masterpiece? Mahakarya. Karyanya sangat banyak, luar biasa. Yang butuh iman saudara. Karyanya akan mandul ketika dia tidak menemukan iman dalam kehidupan. Coba lihat dulu yuk. Matius 13 ayat 58. Yesus tidak bisa membuat mujizat di Nazaret. Nazaret itu kota apa? Yesus lahir di Bethlehem. Betul? Dibesarkan di mana? Nazaret. Coba lihat dulu yuk. Matius 13 ayat 58. Hanya di tempat ini, di tempat yang namanya Nazaret, Yesus tidak bisa membuat mujizat. Di tempat lain Dia bisa membuat mujizat. Di Kapernaum Dia bisa membuat mujizat. Di Bethesda Dia bisa membuat mujizat. Nazaret, Tuhan tidak bisa buat mujizat. Gersam. Tapi di sana justru Anda bisa tahu bagaimana penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Engkau harus tahu bahwa bagaimana Yesus sedih di Nazaret. Kenapa? Di Nazaret Dia tidak bisa buat mujizat. Padahal Dia the master mujizat. Padahal Dia the master of healing. Dia tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa membebaskan orang, tidak bisa melepaskan orang. Kenapa? Karena materialnya tidak ada. Matius 13 ayat 58 demikian firman Tuhan, dan karena ketidakpercayaan mereka, dengan kata lain, dan karena imannya tidak ada, tidak banyak mujizat diadakannya di. Jadi mujizat kesembuhan butuh iman. Tidak ada iman, no faith, no miracles. No faith, no healing. No faith, no blessing. Kenapa?
iman penentu dari semuanya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak percaya. Mereka nggak punya iman. Imannya runtuh ke gereja doang 52 kali, tapi tidak pernah punya iman. Tidak pernah baca firman, tidak pernah worship di hadapan Tuhan, tidak pernah berdoa juga. Setiap kapanpun juga Anda harus komunikasi dengan Tuhan. Tidak terbatas oleh ruangan, tidak terbatas oleh tempat atau apapun juga. Tuhan bisa ngomong kapanpun juga. Perkataan yang Tuhan katakan dalam hidup saya tidak bisa diulang lagi. Komunikasi dengan Tuhan. Kapan Pak? Kapanpun juga. Orang-orang melihat kemegahan Tuhan ini adalah dunia ini. Bagi saya di toilet adalah banyak kemegahan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu saya ke toilet yang pertama kali, saya bisa buka pintu, saya bilang, terima kasih Tuhan. Syaraf saya bergerak semuanya. Thank you Lord. Selesai. Saya buang air kecil. Terima kasih Tuhan, enggak prostat saya. Saya bisa buang air besar dengan lancar. Terima kasih Tuhan, enggak ambeien saya. Saya bisa mandi. Merasa dingin, dingin. Terima kasih Tuhan. Saya masih bisa merasakan dingin. Ada orang yang merasakan cuma panas doang, tapi saya bisa merasakan dingin. Itu toilet banyak kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih bisa jongkok. Jongkok itu mahal. Saudara dan saya hari ini punya bantalan yang asli. Itu nilainya saya mau kasih tahu, 100 juta. Palsunya 80. Udah lah, yang aslinya 100 lah. Tuhan mah baik. Ini 100 juta, ini 100 juta. Berarti saudara dan saya, kalau engkau jongkok, engkau utang sama Tuhan 200 juta. Pada waktu jongkok ini kita tahu 200 juta. Dan Tuhan berikan itu gratis. Bapak saya pernah operasi prostat, kencingnya sulit. Waktu itu kalau tidak salah sekitar operasinya sekitar 8 jutaan atau 10 juta lah. Ada pakai asuransi 10 juta. Makanya itu kalau ada orang kompol udahlah, puji Tuhan lah. Tidak prostat itu. Kalau prostat apa? 10 juta. Bilang hari ini kamsia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hari ini engkau bilang bahwa Pak saya tidak melihat mujizat Tuhan Pak. No. Engkau melihat mujizat Tuhan luar biasa. Saya hidup 42 tahun tanpa kacamata. Berarti saya berhutang sama Tuhan puluhan juta. Hari ini yang masih punya mata tajam semuanya bersyukur. Yang masih punya telinga tidak tuli tidak budak bersyukur. Apapun juga dalam hidup kita, termasuk masih bisa buang angin, bersyukur. Karena teman saya pernah, Pak Andre tolong doain Pak. Habis operasi, saya kentut Pak. Banyak yang kentut aja. Kalau kagak kentut, obatnya mahal Pak. Emang obatnya berapa obat kentut? 4 juta Pak. Gila, obat kentut itu 4 juta. Maka itu kalau ada yang lagi ngebuang 4 juta dia. Karena obat kentut mahal, 4 juta. Kalau kau mau melihat mujizat, kalau kau mau melihat kesembuhan, kalau kau mau melihat berkat-berkat Tuhan, berarti harus ada kerjasama antara hidupmu dengan Tuhan. Engkau punya substansinya, engkau punya materialnya, Tuhan punya pembuktiannya untuk hidup juga itu mujizat. Coba lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Berarti saya bekerja, Allah bekerja juga. Untuk apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan berbicara tentang mujizat, berbicara tentang berkat, kebahagiaan, kuasa, hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tetapi Allah tidak bisa kerja sendiri. Maka itu dia bilang, aku turut bekerja. Aku harus sama-sama dengan engkau, aku harus bekerja. Berarti antara kita dengan Tuhan harus kerjasama supaya mujizat itu terjadi. Penentunya adalah hidupmu, yaitu substansinya, yaitu imanmu. Tuhan tidak bisa membuat mujizat, tidak bisa membuat kesembuhan tanpa substansinya, materialnya, yaitu iman. Kita tahu sekarang, oh baru tahu saya. Dulu saya tidak tahu. Maka itu di dalam Nazaret banyak orang yang tidak melihat mujizat. Kenapa? Karena substansinya, bahannya tidak ada di dalam kehidupan dia. Tapi Yesusnya ada. Membuat mujizatnya ada. Kalau aku mau buat mujizat, kalau aku mau buat kesembuhan, kalau aku mau membuat kelepasan, membuat berkat, aku butuh kamu.
Padahal saudara, dia bisa bertemu dengan Yesus. Saat Yesus dibesarkan, Yesus dibangun hidupnya, itu di Nazaret. Tapi satu orang pun tidak ada yang punya materialnya, tidak ada yang punya bahannya, tidak ada yang punya iman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anda mau mujizat, jangan cuma Tuhan yang kerja. Banyak orang Kristen maunya Tuhan yang kerja aja. Tuhan, saya butuh kesembuhan, Tuhan, saya butuh mujizat, Tuhan, saya butuh berkat Tuhan. Tapi kita cuma doa doang, nungguin duit jatuh. Gak bisa. Tuhan, berkati saya Tuhan. Yes, tapi engkau juga harus berusaha juga. Karena Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, Anda tidak bekerja, keterlaluan. Banyak orang Kristen yang keterlaluan luar biasa. Tuhan, kamu kerja dong. Saya udah percaya sama kamu, kamu kerja aja. Berkati hidup saya, sembuhkan saya. Belum ada pembantu, Tuhan kasih membantu. Belum ada tukang cuci, kasih tukang cuci. Belum ada OB, kasih OB. Belum ada rumah, kasih rumah. Kitanya enggak. Angkat kaki sambil minum perjamuan kudus. Kerja Tuhan, kerja. Kerja. Pembantu saya mana? Kerja itu cari dulu, ayo. Aku kerja pasti. Karena aku the master of miracles, the master of healing. Dan aku maha kaya. Aku pasti kerja. Yang namanya maha kaya, the masterpiece, dia punya karya yang banyak. Orang yang punya karya yang banyak bukan cuma duduk diam saja, tapi orang yang punya karya yang banyak, dia bergerak, dia moving forward. Allah yang kau sembah itu bergerak dan moving forward, tidak bisa diam. Sampai kapan? Sampai hari ini. Dan dia the master of all in all. Tapi kita maunya dia yang kerja. Jangan mimpi mujizat itu terjadi. Jangan mimpi kesembuhan itu terjadi. Jangan mimpi tokomu rame. Jangan mimpi kau diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kau cuma menjadikan Tuhan sebagai babu atau sebagai pembantu. Anda harus kerja juga. Ada orang yang datang kepada saya, Pak, doakan saya Pak, supaya saya diberkati Tuhan. Dia keluarin dompet, dia ambil ATM. Tolong Pak, doain Pak. ATM saya kosong Pak. Tolong doain supaya ATM saya berisi Pak. Itu di gereja lain Pak, angkat ATM, isinya berlimpah-limpah semuanya. Kamu kosong. Saya tanya, kerja nggak kamu? Enggak Pak. Nyari nggak? Enggak Pak. Mau diberkati Tuhan, tapi nggak kerja. Firman Tuhan bilang orang malas jangan pernah mendapatkan upah sedikit pun juga. Anda harus kerja. Sebagai apa Pak? Tukang parkir loh. Kenapa enggak? Apakah tukang parkir terhina? No. Saudara tahu tidak? Ada the God Generals yang bernama Smith Wigglesworth. Siapa Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth itu tukang ledeng panggilan. Jadi pada waktu ledengnya bermasalah, ditelepon, Pak Smith bisa datang nggak? Datang si Smith. Dia tukang ledeng Smith Wigglesworth. Tapi luar biasa. Buku yang saya baca terakhir, dia membangkitkan orang mati, benar-benar bangkit orang mati ya, bukan lip service ya. 18 orang mati dia bangkitkan. Nggak bisa berkhotbah dia. Smith Wigglesworth bukan pengkhotbah, tapi luar biasa. Saat dia datang di atas mimbar, dia baru buka Alkitab, belum baca firman ini, dia baru mau bilang, kita mau membuka Matius 5 ayat 7. Belum ngomong gitu, langsung jemaat-jemaat itu semuanya berdiri. Pak Smith, saya terima mujizat. Pak Smith, saya terima mujizat semuanya. Belum khotbah. Why? Smith punya iman yang teguh. Imannya bergerak, bekerja bersama-sama Tuhan. Gerakan Pentakosta dalam Smith Wigglesworth luar biasa. Tukang ledeng. Ya, pada suatu saat ada orang yang kakinya buntung. Dia bilang, Pak Smith tolong doain saya. Kamu apaan kamu? Saya tukang ledeng, tapi doain aja Pak. Karena dia masih ada tugas. Dia bilang, udah, sekarang kamu pergi. Disuruh pergi. Sepatu kamu ukuran berapa? 48 Pak. Kamu ke tukang sepatu, bilang beli sepatu ukuran 48, cobain aja, katanya. Dia pergilah ke mall. Bilang, Mbak, tolong,
saya mau beli sepatu ukuran 48. Saya bilang, untuk siapa? Untuk saya. Loh Pak, Bapak jari-jarinya nggak ada, semuanya begini dua-duanya. Dia ambilinlah ukuran yang sama, 48. Dicobainlah, masuk aja, masuknya kayak bondolan begini aja. Masuk. Shoot aja. Saat masuk di sepatu, itu jari tumbuh semuanya. Ini real. Dia kembali ke Smith. Dia bilang, pasti jari-jari saya tumbuh lagi. Smith juga kaget. Dia lagi ngurusin ladang, cuma iseng ngomong doang. Karena yang ngomong punya material, dan orang yang diajak bicara punya material, dan orang yang menyiapkan punya material, mujizat terjadi. Amen. Kalau waktu saat itu orang itu berpikir, mungkin gak sih kalau orang juga yang menyiapkan juga bilang, Pak, kaki Bapak boro-boro ada jari-jari Pak, cuma bondol doang Pak, 2 Pak. Bagaimana caranya? Tapi karena masing-masing punya material, masing-masing punya muatan, punya substansinya, iman bergerak, iman bekerja. Penting hari ini adalah iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ada yang dikerjakan sama Tuhan, ada yang dikerjakan sama saudara, tapi dua-duanya harus kerja. Karena penentu iman untuk supaya terjadi mujizat itu adalah hidupmu. Tuhan gak bisa melakukan mujizat tanpa engkau yang menentukan bahwa engkau punya iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman, tanpa Anda punya iman, atau imanmu runtuh, atau imanmu rontok, atau imanmu tidak bertumbuh, atau imanmu mandek saat ini juga, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pak, saya hidup diberkati Pak. Bohong tanpa iman. Ada perkenanan Tuhan, ada favor Tuhan. Apa yang dimaksud dalam perkenanan Tuhan, Pak? Perkenanan Tuhan adalah ketika Anda ada masalah, ada Tuhan dalam kehidupanmu, dan Tuhan tolong dalam hidupmu. Itu perkenanan Tuhan. Saat engkau membutuhkan mujizat, saat engkau sakit membutuhkan mujizat, mujizat langsung ada dalam hidupmu. Itu perkenanan Tuhan. Saat engkau tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya apapun juga, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintumu untuk memberikan berkas, itu perkenanan Tuhan dalam hidup itu. Tapi itu semua bisa terjadi harus dengan iman. Tanpa iman, tidak bisa. Maka itu semuanya perlu iman. Coba lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul, iman muncul, iman bertumbuh, iman itu ada, iman itu aktif atau reaktif, diaktifkan kembali dari pendengaran oleh firman Kristus. Pak, iman saya mati Pak. Iman mau direaktif kembali, saudara dan saya perlu dengar. Dengarnya apa? Firman. Harus baca firman. Kenapa? Karena salah satu produk iman itu dihasilkan dari satu baca firman. Anda nggak bisa berdoa, Tuhan, apa berdoa untuk apa? Supaya mempunyai iman yang besar. Tidak bisa. Saya doa untuk Pak Amin supaya punya iman yang teguh. Tidak bisa. Kenapa? Karena iman timbulnya bukan dari doa saya. Iman timbulnya dari pendengaran. Pendengarannya bukan ngedengerin YouTube atau film Korea, tapi pendengarannya harus firman Kristus. Berarti apa? Harus real. Tidak bisa yang namanya udah diputar-putar ulang itu di YouTube itu. Nggak bisa. Karena perkataan yang saya katakan saat ini mungkin sampainya beda di telinga saudara. Kenapa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Saya bisa menyampaikan apapun juga, tapi Roh Kudus bisa memutar semuanya dan sehingga pengertianmu, apa yang kau tangkap berbeda. Lewat firman. Maka itu saya tidak sarankan untuk ibadah online. Boleh-boleh aja sih. Tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena ibadah online biasanya orang banyak missingnya. Tapi kalau kau butuh iman, dengar firman harus fokus. Harus fokus di hadapan Tuhan. Maka itu banyak orang yang hari ini bisa melompat dengan baik, tapi mendaratnya belum tentu dengan baik.
Melompat itu mudah. Dan baik-baik. Ini atlet. Bukan jauh-jauh lagi. Melompatnya luar biasa. Mendarat dengan baik. Kita bisa melompat, saudara. Tapi kita bisa sampai di garis akhir. Hidup kita berakhir dengan baik. Itu sulit. Butuh perjuangan. Makanya saya bilang, tetap moving forward. Tetap bergerak. Anda nggak bisa stuck. Anda nggak bisa diam diri. Tapi Anda harus moving forward dan never give up. Tidak pernah menyerah terhadap apapun juga. Melompat itu mudah. Ini atlet. Dia melompat, jago dia. Tapi mendarat dengan baik. Banyak orang Kristen hari ini, dia bisa percaya sama Yesus. Dia mempertahankan kepercayaan dia, iman dia. Susah, belum tentu. Boleh nggak sih Pak? Saya Kristen Pak, tapi dia muda Pak. Tapi dia mau ke gereja sih Pak. Kira-kira dari Tuhan atau bukan? Yang dari Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Tapi dengan engkau tanya sama saya, engkau tidak damai. Pak Andri, kira-kira cewek ini cocok gak sih Pak? Sama saya sih Pak. Dari mukanya sih baik Pak. Tapi saya tidak tahu hatinya. Coba dong Pak Andri, doa dong Pak. Berarti kagak cocok. Kenapa? Karena tidak damai. Kenapa tidak damai? Dia nanya sama saya, cocok enggak? Kalau cocok dari Tuhan, dia damai. Tidak bertanya. Jadi selama hari ini hidupmu menggantungkan kepada pendeta, engkau nanya sama si pendeta, otomatis mau mendapatkan sesuatu jawaban. Dan jawabannya harusnya sesuai dengan apa yang dia mau. Dan pendeta kadang-kadang dipaksa untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dia mau. Otomatis, saudara, engkau tidak damai. Damai sejahtera hanya dari Tuhan. Waktu mau usaha potong rambut, Pak, saya punya keahlian bisa cutting hair. Oke, kita akan buka barbershop. Kita akan bikin barbershop luar biasa. Dalam waktu kurang lebih dari seminggu, kita buka semuanya. Kalau apa tanya sama saya, Pak, saya mau nanya Pak, kira-kira ini ada orang yang mau gunting nggak ya Pak? Dia tidak damai. Dan pasti bukan dari Tuhan. Closing. Karena yang dari Tuhan bergerak, berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja atas hidupmu. Dan hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Jangan di sini mah kurang bagus. No, karena Allah turut bekerja atas hidupmu. Just do it to the best. Bersama-sama dengan Tuhan, saya lakukan. Hidup saya ini khotbah. Hidup saya ini melayani Tuhan, doain orang. Kenapa? Hobi saya. Maka itu tidak ada kata capek, lelah, enggak. Waktu itu kita pelayanan sampai jam 4 pagi. Saya masih segar-segar aja. Saya KKM bisa 2 atau 3. Doain orang semuanya. Siangnya doain lagi, malam doain lagi. Udah menjadi bagian dari hidup kita. Jadi tidak ada kata yang namanya kita harus berhenti. Kita berhenti ketika kita sudah finish. Hidup kita ini terbatas. Dan ada batasnya. Dan hidup seperti uang. Kalau saya masih segar, berarti masih ada tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan ini, ayo lakukan dengan baik. Melalui apa Pak? 3 hal. Firman, ujian. Setiap kali melek mata, kau harus ingat, sudahkah saya baca firman? Kenapa? Karena satu hari itu, kalau engkau tidak punya iman, atau imanmu tidak bertumbuh, engkau tidak yang namanya baca firman, hidupmu akan semrautan, saudara. Engkau bisa menjalani hidup, tapi semrautan semuanya. Tapi kalau engkau baca firman, diawali dengan firman, karena bertolak dari iman, menuju kepada iman itu sendiri, saudara dan saya hidupnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, sudahkah Anda baca firman hari ini? Yang kedua, sudahkah Anda worship hari ini? Memuji menyembah Tuhan hari ini. Kenapa Pak? Karena satu saya udah katakan, di sorga worship itu sudah tidak ada. Udah empty worship. Kenapa saya bilang empty worship? Karena si Lucifer, malaikat itu sudah
sudah ditendang. Dan dia adalah pemimpinnya. Lucifer jatuh. Yes, dia membawa sepertiga. Siapa? Malaikat di bawahnya dia bawa semuanya. Yang menyebabkan surga kosong. Maka itu Tuhan butuh saudara dan saya untuk menyembah. Yang ketiga, doa, communicate. Tuhan mau saya seperti apa? Anda harus punya komunikasi sama Tuhan dua arah. Dia bisa speak up di hati kita. Lakukan itu semua. Sudahkah saya komunikasi dengan Tuhan? Sudahkah saya berdoa? Sudahkah saya baca firman? Sudahkah saya berbuat baik? Sudahkah saya berkenan di hadapan Tuhan? Ini menjadi suatu pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan semuanya membutuhkan iman. Awali semuanya dengan baca firman. Saya yakin engkau mau berkenan, ada favornya Tuhan, cuma dari satu hal. Baca firman. Tuhan Yesus.